Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan tentang inovasi kurikulum dan pembelajaran. Kami yang beranggotakan saya sendiri, Ninik Sumiati, NIM 01, Syarifah Zara, NIM 05, dan Vicky Fuadatur Saada, NIM 19. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian inovasi. Pengertian inovasi menurut Schumpeter adalah memiliki arti usaha mengimplementasikan atau mengkreasikan sesuatu menjadi satu kombinasi, sehingga dengan inovasi seseorang dapat menambahkan nilai dari produk, pelayanan, proses kerja, dan kebijakan. Nah, secara harfiah, inovasi atau innovation berasal dari kata to innovate yang mempunyai arti membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru. Nah, inovasi juga kadang diartikan sebagai penemuan, namun maknanya berbeda dengan penemuan dalam arti discovery. Discovery mempunyai makna mempunyai sesuatu yang sebenarnya sudah ada. Misal, penggunaan model pembelajaran inquiry dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia baru-baru ini dikembangkan. Nah, sebenarnya model pembelajaran tersebut sudah dilaksanakan di negara-negara lain. Sedangkan innovation memiliki pengertian penemuan yang benar-benar baru yang belum tercipta sebelumnya. Yang kedua yaitu masalah pendidikan sebagai sumber inovasi. Masalah pendidikan sebagai sumber inovasi yang pertama yaitu masalah relevansi pendidikan. Relevansi adalah kesesuaian antara pelaksana dan hasil pendidikan dengan kebutuhan tuntutan masyarakat. Masalah relevansi pendidikan ini dapat dilihat dari sisi yang pertama, dari sisi relevansi pendidikan dengan lingkungan hidup siswa, yang artinya apa yang diberikan di sekolah harus sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, relevansi pendidikan dengan tuntunan kehidupan siswa baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Ketiga yaitu relevansi pendidikan sebagai tuntunan dunia kerja. Sekolah memiliki tanggung jawab dengan mempersiapkan anak didiknya yang memiliki keterampilan dan kemampuan sesuai tuntutan dunia kerja. Masalah yang kedua yaitu masalah kualitas pendidikan. Rendah kualitas pendidikan juga dianggap sebagai suatu masalah yang dihadapi dunia pendidikan. Nah, rendahnya kualitas pendidikan ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi proses dan sisi hasil. Yang ketiga, masalah efektivitas dan efisiensi. Efektivitas berhubungan dengan tingkat keberhasilan pelaksanaan pembelajaran yang dirancang oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan efisiensi berhubungan dengan jumlah biaya, waktu, dan tenaga yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat yaitu masalah daya tampung yang terbatas. Nah, selain masalah-masalah yang dihadapi tersebut, ada juga masalah tentang daya tampung yang terbatas. Dan karena meledaknya lulusan SD sehingga menuntut pemerintah untuk memberikan fasilitas agar dapat menampung lulusan SD. Baiklah, saya Syarifah Zahra akan menjelaskan mengenai difusi dan keputusan inovasi. Difusi adalah suatu proses komunikasi atau saling tukar informasi tentang bentuk antara warga masyarakat sasaran sebagai penerima inovasi dengan menggunakan saluran tertentu dan dalam waktu tertentu pula. Ada beberapa faktor agar proses difusi inovasi dapat diterima oleh masyarakat. Di antaranya yaitu yang pertama ada faktor pembiayaan atau cost. Biasanya semakin murah biaya inovasi maka akan semakin mudah diterima oleh masyarakat. Yang kedua ada resiko yang muncul akibat inovasi. Inovasi akan mudah diterima oleh masyarakat apabila tidak memiliki resiko yang tinggi. Yang ketiga ada kompleksitas. Inovasi akan mudah pula diterima oleh masyarakat apabila bersifat sederhana dan mudah dimengerti. Yang keempat ada kompabilitas. Mudah atau sulitnya inovasi diterima oleh masyarakat tergantung dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Yang kelima ada tingkat keandalan.
Inovasi akan mudah diterima apabila diketahui tingkat kehandalannya. Untuk itu perlu dilakukan uji coba alamiah agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam, ada keterlibatan. Dalam proses penyusunan inovasi, perlu melibatkan sekelompok masyarakat sasaran. Hal ini akan mudah diterima oleh masyarakat apabila kita sudah melibatkan mereka dalam proses pengembangan inovasi tersebut. Yang terakhir, ada sosialisasi. Dalam pengembangan inovasi, perlu adanya sosialisasi untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat sasaran. Selanjutnya yaitu hambatan-hambatan inovasi. Suatu inovasi sering tidak berhasil dengan optimal. Hal itu disebabkan karena adanya berbagai hambatan. Di antaranya yaitu yang pertama, estimasi yang tidak tepat. Yang kedua, adanya konflik dan motivasi. Yang ketiga, inovasi yang tidak berkembang. Yang keempat, masalah finansial. Yang kelima, penolakan dari kelompok tertentu. Dan yang terakhir, kurang adanya hubungan sosial. Selanjutnya adalah jenis inovasi di dalam kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama, inovasi di dalam kurikulum. Di antaranya adalah kurikulum muatan lokal, pendidikan sistem ganda atau PSG, broad-based kurikulum, kurikulum berbasis komputer, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa dikenal dengan KTSP, dan yang terakhir adalah kurikulum 2013. Kemudian inovasi di dalam pembelajaran. Yang pertama ada model pembelajaran Brain Basic Learning, yang kedua ada model pembelajaran LCBT, dan yang terakhir adalah model pembelajaran e-care. Kesimpulannya adalah inovasi merupakan usaha mengkreasikan dan mengimplementasikan sesuatu menjadi satu kombinasi. Adapun masalah-masalah pendidikan yang menjadi sumber inovasi yaitu masalah relevansi pendidikan, masalah kualitas pendidikan, masalah efektivitas dan efisiensi, dan masalah daya tampung yang terbatas. Kemudian difusi. Difusi merupakan proses komunikasi atau saling tukar informasi tentang suatu bentuk antara warga masyarakat dengan menggunakan saluran tertentu. Ada beberapa faktor agar proses difusi inovasi dapat diterima oleh masyarakat. Di antaranya adalah faktor pembiayaan, risiko yang muncul akibat inovasi, kompleksitas, kompabilitas, tingkat keandalan, keterlibatan, dan sosialisasi. Kemudian, suatu inovasi sering tidak berhasil dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai hambatan. Di antaranya adalah estimasi yang tidak tepat, konflik dan motivasi, inovasi tidak berkembang, masalah finansial, penolakan dari kelompok penentu, dan kurang adanya hubungan sosial. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.